Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadhi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Sahabatku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perempuan idaman menurut Rasulullah. Sahabatku, bukan hanya laki-laki yang diberikan teladan oleh Rasulullah, akan tetapi seorang istri, seorang perempuan juga diberikan teladan-teladan yang baik oleh Rasulullah melalui istri-istri beliau. Lalu seperti apakah istri-istri idaman, istri-istri yang baik yang dirindukan surga menurut sang baginda? Sebagaimana yang ada dalam kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha sarratka wa in amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsika. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan ridha Allah kepadanya, qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i, paling baiknya wanita, imra'atun idza nazarta ilaiha, paling baiknya seorang wanita ialah istri idza nazarta, apabila engkau melihatnya, ilaiha, kepadanya, sarratka, akan membahagiakanmu, wa in amartaka, dan jika engkau menyuruhnya, atau atka, maka ia akan patuh kepadamu, wa in ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsika, wa in ghibta anha, dan jika engkau keluar darinya, hafidatka, maka ia akan menjaga, fi malika, akan hartamu, wa nafsika, dan dirimu. Sahabatku, kata Rasulullah, wanita idaman adalah wanita yang ketika suami melihatnya, ia akan merasa senang. Ia akan membuat suaminya senang hanya dengan melihatnya saja. Entah itu ia memperbaiki diri dari bersolek, ketika dilihat suami ia tersenyum, mukanya berseri-seri. Itu yang disebut dengan wanita idaman, sebaik-baiknya wanita menurut Rasulullah. Dan yang kedua, yakni ketika seorang suami menyuruhnya apapun itu, kecuali tidak dalam yang dilarang oleh agama, maka ia akan sepenuhnya patuh kepada suaminya. Jadi ketika suami menyuruh seorang istri, maka ia akan patuh apa yang disuruh oleh suaminya. Itu yang kedua.
Dan yang ketiga, wanita idaman kata Rasulullah, sebaik-baik wanita kata Rasulullah sebagaimana di kitab, yakni ketika suaminya tidak ada, maka ia akan menjaga dirinya dan juga harta suaminya. Subhanallah. Jadi sahabatku, ada 3 kriteria wanita sebaik-baik wanita dan menjadi idaman menurut Rasulullah adalah ketika ia bisa menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Jadi ketika entah ada ataupun suaminya tidak ada, ia akan tetap menjaga dirinya hanya untuk suaminya. Bukan ketika suaminya keluar, bukan malah berpaling ataupun berkhianat kepada suaminya. Tidak seperti itu. Sahabatku, kita ingat kembali ketika Allah memberikan pahala kepada sang suami yang sabar menghadapi istrinya sebagaimana pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihi salam, maka ada pahala yang besar juga yang akan diberikan kepada wanita-wanita idaman yang sabar menghadapi akhlak-akhlak suaminya, yakni sebagaimana yang ada di kitab. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ صَبَرَتْ عَلَى خُلُوقِ زَوْجِهَا أَعْطَاهَا اللَّهُ تَعَالَى أَجْرَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Katanya di sini, وَمَنْ صَبَرَتْ, barang siapa yang sabar ala huluki zaujiha, atas akhlak-akhlak buruknya suaminya, a'tahallahu ta'ala, maka akan memberi pahala siapa Allah ta'ala, ajra man qutila fi sabilillah, sebagaimana pahalanya qutila fi sabilillah, orang-orang yang berperang menegakkan agama Allah. Subhanallah. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang diberikan pahala oleh Allah sahabatku ketika sabar menghadapi istrinya, akan tetapi ketika istri juga sabar menghadapi suaminya, maka akan lebih dibalas pahala yang sangat baik, pahala yang sangat besar oleh Allah, yakni pahalanya adalah sama dengan ia berjihad di jalan Allah, berjihad dalam peperangan fi sabilillah. Masya Allah. Padahal kalian tahu bahwa pahala berjihad itu sangat diidam-idamkan oleh para sahabat pada zaman dulu. Tapi Allah berikan kepada seorang istri yang sabar dalam menghadapi suaminya. Itu salah satu kriteria yang termasuk sebagai wanita idaman menurut Rasulullah. Selanjutnya sahabatku, ini adalah kriteria terakhir dari banyak kriteria wanita idaman yang disebutkan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shallat imra'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ta, rawahul Imamul Ahmad. Dan yang kriteria terakhir yang dimaksud dengan wanita-wanita idaman menurut Rasulullah adalah ketika seorang perempuan idza shallati imra'atu khamsaha, melaksanakan sholat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa selama bulan Ramadan penuh, wa hafizat farjaha, dan menjaga tubuhnya, wa ta'at untuk suaminya, dan taat akan suaminya, qila dukhulil jannata min ayyi abwab, maka baginya akan dibukakan pintu surga dan dibebaskan untuk memilih pintu surga dimanapun yang ia inginkan. Subhanallah. Jadi wanita idaman adalah wanita yang setiap harinya ia mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari, kecuali ketika ia halangan, yakni dimaafu oleh Allah. Dan yang kedua, ketika suaminya tidak ada, ia akan selalu taat, ia akan selalu menjaga tubuhnya ketika suaminya tidak ada. Jadi ketika suaminya tidak ada, ia tidak berkhianat kepada laki-laki lain.
Jadi tetap menjaga tubuhnya. Dan yang terakhir adalah kata Rasulullah, ketika seorang wanita idaman sama melakukan apa kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah, maka ia dijanjikan surga dan dibebaskan memilih surga melalui pintu dimanapun yang ia inginkan. Masya Allah. Surga dibebaskan untuk istri-istri idaman, dibebaskan untuk istri yang benar-benar menjaga dirinya dari pintu apapun yang disukainya. Masya Allah sahabatku, apakah kita tidak tertarik dengan pahala-pahala tersebut? Apakah kita tidak tertarik menjadi wanita idaman Rasulullah? Padahal sangatlah mudah daripada melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Maka dari itu sahabatku, mari kita bersama-sama memperbaiki diri dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang buruk menjadi yang lebih baik lagi. Tinggalkan yang buruk menuju yang baik. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.